Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saya bersuka cita kalau saudara mendengarkan, saudara bisa menikmati kebenaran-kebenaran firman Allah yang tersaji saat-saat ini, bisa semakin menguatkan kita semua ya di periode waktu yang sulit dan sukar ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan ya. Pandemi ini atau virus ini sepertinya kita tidak dengar setahun yang lalu, saudara. Tapi kita saat ini benar-benar menikmati ya, saya bilang menikmati bahwa pengaruh dari pandemi itu benar-benar berdampak dalam kehidupan kita semua ya. Mungkin kita punya rencana, kita punya planning ya dalam setahun ini, di periode awal tahun ini semuanya berantakan mungkin ya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat kebenaran firman Allah ya, semakin tergenapi hari-hari ini ya, saudaraku, dengan kejadian-kejadian seperti ini ya. Dan firman Allah yang mengatakan bahwa hidup, semua yang hidup ini ya, kehidupannya seperti rumput dan kemuliaannya hanya seperti bunga rumput saja ya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap butuh makan, kita tetap butuh pekerjaan, kita tetap butuh nafkah, menafkahi dan dinafkahi mungkin seperti itu. Tapi ada satu hal yang kita harus tahu, kita saat-saat ini lebih butuh lagi pribadi Tuhan ya. Keadaan, kondisi di sekitar kita tidak pasti, tidak ada yang bisa kita pegang ya, semuanya meragukan, semuanya penuh dengan tanda tanya. Kita perlu satu hal yang pasti, yaitu pribadi Allah, pribadi Tuhan kita lewat kebenaran firman Allah ini. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, haleluya, saat-saat ini ya, di saat-saat kita butuh kepastian dari banyak hal yang tidak bisa menjamin kepastian itu ya, firman Allah datang kepada kita, saudaraku dikasihi oleh Tuhan ya. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-24, saya yakin saudara sangat familiar dengan ayat ini ya. Begini firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ya, ayat ini mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Di saat-saat seperti ini kita harus memiliki keputusan ya, kepada siapa kita akan mengabdi dalam hidup ini. Firman Tuhan ini dalam Matius 6:24, ada Allah dan Mamon ya. Allah atau sesuatu yang bukan Allah. Minggu yang lalu firman Tuhan diberikan dengan tema rasa cukup. Di bagian terakhir ada yang dikatakan di sana tentang keserakahan dalam Kolose 3 ayat yang ke-5. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, keserakahan yang sama dengan berhala itu. Dan ayat ini Matius 6 ayat yang 24 mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita harus memutuskan saat ini ya, kepada siapa kita mempersembahkan hidup kita ya, kepada siapa kita akan mengabdikan diri kita ya. Kita harus menentukan itu, siapa yang bertahta dalam hidup kita ini ya, pribadi Tuhankah, atau pribadi Mamonkah, atau pribadi yang non Tuhan itu ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mengatakan aku ingin mengabdi kepada Tuhan, aku ingin mengabdi kepada Yesus, saudaraku, maka kita harus berjalan sesuai dengan terang firman Allah, menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan ya. Ada lagi satu hal di dalam ayat yang ke-24 Matius 6 ini ya, saudaraku, berjalan ya, mengabdi kepada Mamon ya. Seringkali ada pribadi-pribadi ya yang mengatakan bahwa hidup ini harus adil katanya ya. Ya, kita juga menjadi seseorang yang beragama dengan percaya kepada Tuhan, tapi kita juga kan harus hidup, Pak. Betul memang ya, betul memang itu seperti itu. Tapi di sini ya, siapa yang kita izinkan dalam hidup kita ini bertahta ya, siapa yang kita izinkan dalam hidup kita ini menjadi raja. Artinya firman Tuhan dalam Matius 6:24 ini tidak bisa dikombinasikan, saudara ya. Antara satu dengan yang satu ini tidak bisa dikombinasikan dalam satu tubuh manusia. Kita tetap butuh pekerjaan. Di awal tadi saya katakan, tetap butuh
makan, tetap butuh nafkah dan lain sebagainya. Ya. Tapi bagaimana kita menentukan sikap saat ini? Tuhan yang mana yang akan kita abdikan diri kita, ya, di hidup kita saat ini. Kalau kita katakan saya akan mengabdi kepada Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan terang firman Allah, dan kita harus bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya. Minggu yang lalu, ya, firman Tuhan di bagian terakhir dalam tema rasa cukup ada yang mengatakan tentang keserakahan. Kolose 3 ayat yang kelima di situ. Ya, keserakahan yang sama dengan berhala. Tertulis di situ terdiri dua kata, idolatry, idolo dan latreia dalam bahasa Yunaninya. Ya, berbakti atau mengabdi kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan di sini, ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, keinginan manusia. Ya, sedikit kita ambil, dan memang firman Tuhan ini saling berkaitan, masih bersambung, ya. Keinginan manusia, tidak ada manusia tidak punya keinginan. Ya. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, ya, keinginan kita masih ada memang, tapi tunduk di bawah keinginan ataupun kehendak Tuhan. Berbeda kalau kita mengabdi, seorang pribadi yang mengabdi kepada, ya, Tuhan yang lain, non Tuhan, mamon dan lain sebagainya itu, ya, berarti keinginannya disetir, ya, oleh hal-hal yang lain itu. Ya. Manusia, saya dan saudara, tetap punya hasrat, tetap punya keinginan, tetap punya kerinduan, ya. Ini punya cita-cita di situ, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tapi keinginan yang diumbar di sana, ya, keinginan yang dibiarkan los di sana, itu menjadi sebuah celah yang besar, saudaraku, ya, untuk iblis masuk di dalamnya dan membinasakan manusia itu. Ya. Tetap kita punya keinginan, tetap kita punya hasrat, tetapi kalau keinginan kita diumbar, keinginan kita sepertinya dibiarkan begitu saja, ya, ini menjadi sebuah celah yang besar untuk kuasa kegelapan pakai untuk membinasakan kita. Ayatnya cukup terkenal dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Ya. Yakobus 1 ayatnya yang pertama, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh keinginannya itu. Jadi dalam natur manusia, saya dan saudara punya keinginan yang selalu ingin memikat kita, ya, memikat kita. Boleh kita punya keinginan, manusia kita punya keinginan sekali lagi. Tapi bagaimana keinginan kita ini tunduk kepada siapa? Kalau kita kembali kepada Matius 26 ayat 24 tadi, ya. Nah, ya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dan karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di mana peran iblis? Ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, di sini baru peran iblis bermain. Berarti ayat yang ke-14 iblis belum bermain, belum. Ya, diri kita, natur manusia ini, ya, selalu ingin terpikat, terseret, ya, oleh hasrat pribadi kita. Ya, saudaraku. Ayat yang ke-15, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di situ iblis berperan besar yang menunjukkan kebinasaan bagi pribadi yang terseret dan terpikat ini. Dan akhirnya apa dikatakan dalam 15 tadi, ya, keinginan itu telah dibuahi di situ. Nah, saudara aku dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus menentukan saat ini, ya, Tuhan yang mana yang kita izinkan bertahta dalam diri kita. Allahkah? Ya, maka kita harus berjalan sesuai dengan terang firman Allah. Keinginan kita, ya, itu menjadi celah yang besar buat kita gagal menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Kita ingat berapa khotbah renungan berapa minggu yang lalu, ya, diakui karena kita menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saudaraku, ya, itu celah yang besar di situ. Keinginan kita, hasrat, hawa nafsu kita di sini. Kita semua punya itu semua, ya, punya keinginan yang besar, dan kita bisa diseret dan dipikat olehnya di situ. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ya. Yakobus pasalnya yang keempat, masih dalam
suratan Yakobus, ya, ayatnya yang keempat, pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, judul perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Saudara boleh lihat di handphone saudara, ya, ataupun di Alkitab saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya, perhatikan baik. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Hawa nafsu yang saling berjuang, ya, yang saling ingin menunjukkan dirinya, yang ingin menyeruak dalam diri kita. Ada itu semuanya, ya. Karena kamu mengingini sesuatu, keinginan, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Kamu tidak berdoa, katanya di sana. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak meminta, dalam bahasa Inggrisnya. Tidak berhubungan dengan Tuhan. Ya. Tidak berhubungan dengan Tuhan, tidak meminta, ya. Permintaan tentunya diawali dengan hubungan di situ, ya. Makanya di sana keinginan itu menjadi sesuatu yang menyeruak dengan luar biasa. Akhirnya apa, saudaraku? Ya, ada pembunuhan, ada iri hati, ya, pertengkaran, perkelahian. Akhirnya tidak memperoleh apa-apa karena mereka tidak berdoa. Hawa nafsu mereka, keinginan mereka, ya, yang utama di situ. Dan bagian yang kedua, ya, ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga. Ternyata mereka berdoa dengan Tuhan. Ternyata mereka punya hubungan. Tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah dalam berdoa, ya. Salah dalam meminta, saudaraku. Sebab apa yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Tadi yang pertama, mereka tidak punya hubungan, mereka tidak punya koneksi dengan Tuhan, tidak ada permintaan. Akhirnya berantakan semua, berkelahi, iri hati, ada pembunuhan dan lain sebagainya di situ. Nah, bagian yang kedua, saudaraku, ternyata mereka berdoa juga. Ternyata mereka berhubungan juga dengan Tuhan. Tapi hawa nafsu mereka belum bisa dikendalikan. Salah meminta. Salah meminta, ya. Sebab apa yang kamu minta hendak kamu habiskan hanya untuk kepuasan hawa nafsu kita. Ya. Hanya untuk kepuasan hawa nafsu kita. Ya. Ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Suratan Yakobus mengatakan seperti itu. Walaupun mereka berdoa, dikatakan demikian. Ya, walaupun mereka meminta, tapi dikategorikan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, karena mereka tidak setia kepada Tuhan yang mereka sedang layani sebenarnya, yaitu pribadi Tuhan itu. Mereka hanya setia untuk melayani celah dalam diri mereka, itu keinginan mereka ini, ya. Walaupun mereka berdoa, walaupun mereka meminta dalam nama Tuhan, tapi mereka ingin supaya keinginannya ini, ya, hasratnya mereka ini, ya, untuk memuaskan, ya, ketenaran mereka, nama besar mereka, kehormatan mereka saja. Ayat yang keempat mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ya ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, keinginan itu masih ada dalam diri kita, tapi harus ditundukkan, ya, di dalam kuasa Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Orang ini orang-orang dalam kategori yang kedua tadi, mereka berdoa juga, mereka meminta juga, tapi mereka punya hasrat keinginan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Kalau enggak gara-gara saya, tidak jalan program itu. Kalau bukan karena saya, mana bisa Pak? Kalau bukan saya yang merekomendasikan, nggak mungkin, ya, bisa terjadi hal seperti ini. Kalau bukan saya yang ketua, nggak mungkin. Nah, sekarang juga saya lihat ada banyak orang-orang percaya, ya, yang punya pemikiran tentang suatu hal di firman Allah. Mereka cari ayat-ayat itu, saudara, ya, yang menguatkan apa yang menjadi pikiran mereka. Mereka tidak tahu bahwa wajah Allah itu adalah wajah yang utuh, yang sempurna. Lu lihat ayat ini, membenarkan pikirannya sendiri. Ya. Apakah ini bisa jadi celah? Sangat. Ya. Supaya apa? Supaya dirinya menonjol. Seorang dirinya bisa dipandang orang lain, ya. Celah ini sangat bisa
dipakai oleh kuasa kegelapan untuk membinasakan umat manusia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Mungkin beberapa minggu yang lalu saudara pernah mendengarkan khotbah dari firman Tuhan yang berasal dari ayat ini. 1 Samuel pasalnya yang pertama, ya. 1 Samuel pasalnya yang pertama, kita ulangi lagi firman Tuhan ini untuk menguatkan kita. 1 Samuel pasalnya yang pertama, 1 Samuel pasal ayatnya yang ke-11, ya. Ayatnya yang ke-11, seorang ibu, seorang istri, ya, yang bernama Hana, yang tidak memiliki anak hingga saat itu. Dia tidak punya anak hingga saat itu. Orang-orang di Israel saat itu sangat menggunjingkan orang-orang atau wanita-wanita yang tidak punya anak. Itu aib yang terbesar, saudaraku, saat itu, ya. Dan ibu Hana tidak punya itu, ya. Dia tidak punya anak, ya. Ada istri dari suaminya, ya. Jadi suaminya punya istri yang lain yang namanya Penina, selalu menghina dia, selalu menghina pribadi ibu Hana ini, ya, karena dia mandul saat itu, dia tidak punya anak, ya. Akhirnya satu saat dia menangis, hatinya hancur, dia nangis di hati Tuhan, ya. Dia punya banyak alasan untuk meminta kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang di atasnya, dia rajin datang ke bait Allah, ya. Tapi apa yang menjadi permintaannya? Kita ulangi lagi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, Hana ini, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia berhasil menekankan hasrat keinginan hawa nafsunya. Tuhan, kalau Kau memperhatikan aku, tolong berikan aku anak laki-laki. Belum diberi, Tuhan, belum diberi saat itu. Tapi dia mengatakan, kalau Engkau memberinya, aku akan beri kembali untuk Engkau. Permintaan yang dia akan kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya dia. Bukan demikian, Tuhan berikan aku anak laki-laki, kalau aku punya anak laki, aku akan berkata di depan orang-orang yang menghina aku, nih, saya udah punya anak laki-laki sekarang. Tidak demikian. Dia berikan kembali buat hormat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Dia hanya minta anak laki-laki. Tuhan berikan bukan anak laki-laki biasa. Setahun kemudian dalam ayat yang selanjutnya, dia mengandung dan melahirkan seorang bayi yang nantinya menjadi seorang nabi besar yang bernama Samuel, yang akan mengurapi seorang raja besar bernama Daud. Celah dalam diri ibu Hana berhasil ditaklukkan. Celah keinginan hawa nafsu untuk mempermalukan orang lain, dia berhasil taklukkan. Dan Tuhan berkarya dengan hebat bagi orang-orang seperti itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kita belajar dari banyak kisah di firman Tuhan. Biarlah celah yang ada ini, ya, bisa kita taklukkan, ya saudaraku, ya. Hasrat keinginan yang diumbar akan berwujud keserakahan, dan keserakahan ini adalah alat yang iblis bisa pakai, ya, untuk membinasakan kita. Kita kembali lihat dalam Yakobus 1 ayat 14-15 itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan, saya ingat ayat itu dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang keberapa itu? 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-31, iya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-31. Oke. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada buat Tuhan kalau kita memutuskan diri mengabdi kepada Tuhan, kepada Tuhan kita. Apapun yang kita lakukan, kita abdi, kita hamba. Bukan hanya terbatas dalam jabatan kita sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, pelayan gereja dan lain sebagainya. Siapapun kita
firman Tuhan di sini mengatakan, apapun yang kamu lakukan, makan, minum, apapun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak sembarangan kan, untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, tindak tanduk kita, status kita, chattingan kita, apapun itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Kita tetap punya hasrat, tetap punya keinginan, tapi tundukkan semuanya itu. Kita belajar tundukkan di sana. Roh Kudus, Roh pengajar, pembimbing, penolong akan memberikan arahan kepada kita, ya. Kepenuhan Roh Kudus itu juga penting, tapi bagaimana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus itu jauh lebih penting, ya. Kita penuh, akhirnya kita berbicara bagaimana kita mampu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan menolong kita untuk menaklukkan celah-celah hidup seperti ini, ya. Celah untuk dapat membenci orang lain, iri, dengki dengan orang lain. Hana bisa saja dia iri dan dengki sama orang-orang yang menghina dia, tapi di kaki Tuhan dia tidak lakukan itu. Dia hanya mengatakan bahwa akan kembalikan pemberian Tuhan ini untuk hormat kemuliaan Tuhan, ya. Dan Tuhan mampu memberikan yang lebih daripada yang dia minta. Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Kita berusaha terus, kita tutup celah ini supaya keinginan ini tidak memikat dan menyeret kita, ya, kepada hal-hal yang menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Kolose pasalnya yang ketiga, haleluya, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Kita sudah melewati Paskah, dan bukan hanya secara tanggal, secara bulan yang harus kita lewati. Ini bulan Paskah, minggu Paskah, tapi Yesus mati dan dia kembali bangkit. Itu gambaran hidup kita. Dia mematikan kehidupan kita yang lama, yang dahulu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan kita sudah bangkit dengan kehidupan yang baru, dengan kita diberikan kuasa oleh Tuhan di situ, ya. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Oleh karena itu, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Apa maksudnya? Kita jangkau Tuhan. Semakin kita kenali Tuhan, Roh Kudus akan menolong. Dia pembimbing, pengajar, penolong bagi kehidupan kita. Mengenal pribadi Tuhan. Saat seperti ini, kita tahu, kita nggak terkejut. Keluhan-keluhan kita mungkin agak bisa dikurangi, ataupun mungkin sama sekali tidak ada, karena kita tahu semakin mengenal pribadi Tuhan. Dia yang mengatur semuanya ini. Semuanya keadaan yang ada di sekitar kita ini tetap dalam skenario Tuhan, ya. Segala sesuatu yang dikerjakannya akan membawa kebaikan bagi kita semua, ya. Kita bisa punya alasan untuk mengeluh, tapi ketika kita mengenal pribadi Tuhan lebih jauh lagi, seperti seorang bapak yang sayang kepada anaknya, ya. Seorang bapak yang baik tidak langsung memberikan apa yang anaknya minta. Dia melihat dulu, ini anak bisa diberi tanggung jawab apa tidak, ya. Mungkin anak mengatakan, bapak nggak ngerti kemauan saya, bapak tidak sayang sama saya. Lama setelah itu dia tahu, bapak sangat menyayangi saya. Coba kalau dulu dia langsung berikan apa yang saya minta, mungkin saya akan terjerumus dalam dunia yang tidak baik, ya. Karena dia semakin kenal bapaknya. Ketika ia minta, bapaknya tidak langsung kabulkan. Bapak baik kepada saya, bapak sayang kepada saya. Kira-kira seperti itu, ya. Pikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Pikirkan bagaimana Tuhan, ya. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, soal sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Damai sejahtera, sukacita. Dunia bisa tawarkan itu sekarang, saudaraku? Tidak sama sekali, ya. Hanya Roh Kudus yang dalam diri kita ini yang akan memimpin kita untuk menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Muliakanlah Tuhan. Tetap mengucap syukur. Jangan biarkan celah dalam diri kita ini, ya, diperbesar, saudaraku, ya. Sehingga kita akan mudah dipikat dan diseret oleh keinginan kita sendiri, ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ayatnya yang ketiga, dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus dalam Allah. Kamu telah mati. Hidup kita yang dulu sudah mati, ya. Hidden by Christ, covered by Christ, dilindungi, diselubungi. Wow, ya. Ini gambaran dalam Galatia 2 ayat
yang ke-20 ayat yang terkenal, hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Wah, ya. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Saudara perkatakan itu dengan baik di rumah saudara ketika sudah mendengar firman Tuhan ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Kristus, Yesus bukan hanya objek permintaan-permintaan kita. Bukan. Kekristenan bukan berbicara di situ, tapi Kristus itu hidup kita. Kalau kita ciptaan yang baru, Kristus adalah hidup kita. Hidup kita ini, apa dikatakan? Menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hidup kita saat ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan sesuatu yang tidak pasti. Kapan ini berakhir? Kapan ini selesai? Tanda-tandanya belum ada, tambah parah iya. Kita pikirkan tentang hal-hal yang di atas tadi. Pikirkan Tuhan. Mengucap syukur kalau kita kembali kepada minggu yang lalu. Rasa cukup. Celah yang ada, keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita yang tidak benar itu. Ya, sekali lagi kita tetap punya keinginan sebagai manusia, tapi kemampuan kita untuk menentukannya di bawah kaki Tuhan, menentukan kita untuk dapat menikmati Tuhan di saat-saat seperti ini. Ya, lagu dari mendiang almarhum Pendeta J. Awondatu beberapa minggu yang lalu meninggalkan kita. Lagu yang menjadi salah satu favorit saya di bagian refnya, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berada. Seringkali saya naik motor, saudara, saya nyanyikan pujian ini. Saya mengucap syukur saya bisa menikmati Tuhan di situasi seperti ini. Dari tempat saya melayani Pondok Lestari sampai ke Supadio, ya, saya coba renungkan firman Tuhan. Ya. Benar, saudara, air mata itu mengalir, tapi sukacita, damai sejahtera. Saya sampai di Supadio, di GPD Desa Supadio, saya seperti tidak terjadi apa-apa, tapi jiwa saya, roh saya kembali diperbaharui. Saya berusaha dengan keras juga sebagai manusia biasa, saya tutup celah-celah seperti ini, ya, celah-celah seperti ini, supaya diri saya dapat menjadi abdi yang benar di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang dapat dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan, yang kita layani, yang kita sembah, yang kita iringi, yang merupakan hidup kita. Tetap semangat sebenarnya komunikasi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap yakin situasi seperti ini akan berlalu dan semuanya ini terjadi lewat sepengetahuan Tuhan. Kita masih hidup sekarang, ucapkanlah syukur kepada Tuhan dengan kesehatanmu, dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan apa yang ada padamu saat ini. Ya, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memerintah hati dan pikiran kita. Selamat malam saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.